Hai, jumpa lagi dengan Bu Meli. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Meli harapkan kalian semua sehat selalu. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Dan jangan lupa memakai masker ketika kalian keluar rumah. Hari ini kita akan belajar macam-macam aturan. Kelas 2, tema 2, bermain di lingkunganku. Aturan yang pertama yaitu aturan di rumah. Aturan di rumah dibuat oleh orang tua kita. Aturan itu dibuat agar kita menjadi disiplin. Hal ini juga berlaku untuk aturan di rumah. Setiap aturan di rumah harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Nah, jadi aturan yang ada di rumah kita masing-masing itu harus kita patuhi. Baik itu oleh ayah, ibu, adik, dan kalian sendiri tentunya. Juga orang-orang yang tinggal bersama kalian di rumah kalian. Terdapat beberapa contoh aturan di rumah. Misalnya, 1. Berpamitan sebelum bermain. Nah, jadi ketika kalian ingin bermain ke rumah teman kalian atau bermain ke lapangan, kalian itu harus berpamitan terlebih dahulu supaya orang tua kalian tidak kebingungan mencari kalian. Yang kedua, contohnya adalah memberi salam sebelum masuk rumah. Jadi, ketika kalian akan masuk ke rumah kalian harus ketuk pintu terlebih dahulu, kemudian memberi salam. Contoh yang ketiga adalah bermain tidak boleh lupa waktu. Nah, jadi ketika kalian bermain itu harus ingat ada waktu untuk kalian pulang ke rumah. Paham ya anak-anak? Nah, ini adalah contoh aturan di rumah Marisa. Mari kita baca bersama-sama. Aturan di rumahku. 1. Bangun pagi pukul 5 pagi. 2. Setelah bangun merapikan tempat tidur. 3. Selalu minta izin bila berpergian. 4. Dalam bermain tidak boleh lupa waktu. 5. Setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. 6. Sore hari membantu pekerjaan orang tua. 7. Pukul 19.00 atau jam 7 malam belajar dengan rajin. Dan 8. Pukul 21.00 atau pukul 9 malam itu adalah waktunya tidur. Itu tadi adalah contoh aturan di rumah Marisa. Tentunya di rumah kalian juga ada aturannya kan? Pasti dong. Yang tahu aturan di rumah kalian adalah kalian sendiri dan kalian harus mematuhinya. Kita lanjut ke aturan yang kedua, yaitu aturan saat bermain. Aturan berisi perintah dan larangan. Aturan ada di mana saja, di rumah, sekolah, bahkan saat bermain pun ada aturannya. Aturan di rumah harus ditaati oleh semua anggota keluarga.
Aturan di sekolah harus dipatuhi oleh semua warga sekolah. Nah, warga sekolah itu ada murid, guru, kepala sekolah, petugas kebersihan, penjaga kantin, orang tua yang hadir, ataupun masyarakat umum yang akan berkunjung ke sekolah. Mereka semua harus mematuhi aturan yang ada di sekolah tersebut. Selanjutnya, aturan bermain ditaati oleh semua orang yang ikut dalam permainan. Nah, apabila aturan tidak dipatuhi, orang yang melanggar peraturan itu akan mendapat sanksi. Sanksi itu berupa hukuman. Nah, sanksi ditetapkan sesuai keputusan bersama yang telah disepakati. Paham ya anak-anak? Nah, di sini ada contoh aturan saat bermain. 1. Tidak boleh curang ketika bermain. 2. Harus bermain dengan sportif. 3. Tidak memihak atau tidak pilih kasih dengan teman yang lain. 4. Bekerja sama. 5. Menjaga kerukunan. 6. Saling berbagi dengan teman. 7. Jujur saat bermain. 8. Tidak menyakiti dan berbicara sopan kepada teman ketika bermain. 9. Menerima perbedaan dan saling menghargai antar teman. 10. Saling tolong-menolong. Itu tadi adalah contoh aturan saat bermain. Manfaat adanya aturan dalam bermain. Jadi, aturan dalam bermain itu ada manfaatnya loh, yaitu 1. Menumbuhkan sikap jujur. 2. Menghindari perilaku curang. 3. Menumbuhkan sikap sportivitas. 4. Mengatur jalannya permainan agar tidak kacau. 5. Melatih agar bermain secara jujur. Dan tentunya supaya teman kalian menyukai kalian. Jadi kalian punya banyak teman. Kalian pasti suka kan apabila kalian punya banyak teman? Aturan yang ketiga adalah aturan di rumah teman. Aturan perlu ditaati agar hidup menjadi teratur. Hal ini juga berlaku saat bermain ke rumah teman. Jika aturan tersebut ditaati, suasana bermain akan terasa menyenangkan. Keluarga teman kita juga tidak akan terganggu. Anak-anak perlu diingat, ketika kalian bermain ke rumah teman kalian itu juga memiliki aturan sama halnya dengan di rumah kalian yang juga memiliki aturan. Aturannya itu berbeda di rumah kalian dan juga di rumah teman kalian. Jadi kalian itu harus menghargai dan menghormati aturan yang ada di rumah teman kalian ketika kalian bermain bersama di rumah teman kalian. Paham ya anak-anak? Selanjutnya di sini ada contoh aturan di rumah teman. 1. Mengucapkan salam. Kalian ketika akan bermain ke rumah
teman kalian, kalian ketuk pintu, lalu ucapkan salam. Nah, selanjutnya yang kedua, meminta izin sebelum masuk ke rumah teman. Setelah mengucapkan salam, lalu kalian minta izin. Boleh tidak main bersama teman kalian di rumah teman kalian? Nah, selanjutnya yang ketiga adalah tidak terlalu ribut saat bermain. Ketika kalian sudah mendapat izin untuk bermain bersama teman kalian di rumah teman kalian, nah kalian tidak boleh ribut ketika bermain supaya tidak mengganggu anggota keluarga yang ada di rumah teman kalian itu ya. Diingat ya anak-anak. Selanjutnya, contoh yang keempat yaitu merapikan kembali mainan jika telah selesai bermain. Tentunya ketika kalian bermain ke rumah teman kalian, pasti kalian akan bermain mainan. Ya tidak? Atau kalian juga bisa membawa mainan sendiri yang kalian miliki di rumah, kalian bawa ke rumah teman kalian, lalu kalian bermain bersama di sana. Nah, ketika kalian itu meminjam mainan teman kalian, setelah selesai bermain, kalian harus merapikannya kembali supaya tidak merepotkan teman kalian ataupun anggota keluarga teman kalian yang lainnya. Paham ya? Yang kelima adalah berpamitan saat hendak pulang. Ketika kalian setelah selesai bermain, mainannya sudah dirapikan, kemudian kalian ingin pulang, jangan lupa kalian berpamitan sama orang tua teman kalian. Kalau kalian itu akan pulang, supaya orang tua teman kalian tahu kalau kalian itu sudah pulang. Paham ya? Nah, sekarang selanjutnya adalah aturan di sekolah. Setiap sekolah pasti memiliki tata tertib. Tata tertib merupakan peraturan yang harus ditaati. Tujuannya agar siswa dapat belajar dengan nyaman. Ada banyak tata tertib di sekolah. Contohnya, 1. Siswa harus memakai seragam dengan rapi. 2. Siswa harus memakai sepatu dan kaos kaki sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Siswa harus datang ke sekolah sebelum bel tanda masuk berbunyi. Bagaimana dengan di sekolah kalian? Pasti memiliki peraturan juga kan? Jangan lupa kalian harus mentaatinya. Kalian adalah siswa-siswi yang hebat. Itu tadi adalah contoh aturan di sekolah. Selanjutnya, contoh aturan di berbagai tempat. Aturan adalah pedoman agar manusia hidup teratur. Dengan aturan, maka akan tercipta hidup yang disiplin. Setiap tempat mempunyai aturan masing-masing. Peraturan di sekolah berbeda dengan aturan di rumah. Tadi sudah tahu ya, contoh aturan di sekolah dan contoh aturan di rumah. Berbeda bukan? Peraturan di sekolah dibuat oleh pihak sekolah.
sedangkan aturan di rumah dibuat oleh orang tua. Peraturan juga berlaku di berbagai tempat seperti tempat wisata. Contoh tempat wisata yaitu di pantai. Kalian suka pergi ke pantai kan? Guru juga suka loh. Nah, di pantai yang kalian kunjungi itu memiliki aturan. Contohnya adalah 1. Menjaga kebersihan pantai. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Berhati-hati saat bermain air. 4. Hubungi petugas penjaga pantai apabila terjadi peristiwa berbahaya. 5. Orang tua harus selalu menjaga dan mengawasi anak-anaknya. 6. Memahami dan menghormati kearifan lokal. Jadi di sini maksud kearifan lokal yaitu benda-benda yang ada di pantai seperti karang, terumbu karang, ya, pasir, itu harus kalian jaga. Tidak kalian rusak ya anak-anak. Sudah mengerti ya contoh aturan yang ada di pantai? Selanjutnya kita simak percakapan antara Denny dan ibunya ini. Denny itu bertanya sama ibunya, "Bu, apa manfaat aturan bagi kita?" Lalu ibunya menjawab, "Banyak sekali manfaatnya. Coba Benny bayangkan, jika dalam bermain tidak ada aturan, apa yang terjadi? Pasti kita akan berbuat semau kita, Bu. Nah, apa nanti akibatnya? Bisa bertengkar, Bu." "Iya, benar. Jadi, menurut Benny, apa manfaat aturan itu?" "Dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur." "Iya, benar sekali Benny. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin." Itu tadi adalah percakapan Benny dan ibunya tentang manfaat aturan. Kesimpulan dari percakapan ibu dan Benny yaitu 1. Aturan membuat kehidupan menjadi aman dan tentram. 2. Suasana menjadi nyaman. 3. Hidup menjadi lebih teratur. 4. Melatih kita untuk bersikap disiplin. 5. Suasana menjadi menyenangkan dan harmonis. Itu tadi adalah manfaat dari adanya aturan, baik aturan di rumah, di sekolah, di tempat wisata, di rumah teman, ataupun aturan yang ada di lingkungan sekitar kita lainnya. Selanjutnya, aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Tentunya kalian tahu dong jawabannya. Pintar. Kita akan mendapatkan apa anak-anak jika tidak mematuhi aturan? Yap, betul sekali. Kita akan mendapatkan sanksi ataupun hukuman. Tentunya kalian tidak ingin dong mendapat hukuman.
Ya, kalian adalah anak-anak yang taat aturan di berbagai tempat. Bagus. Selanjutnya, tugas untuk kalian di rumah. 1. Contoh aturan di rumah yaitu 2. Contoh aturan saat bermain yaitu 3. Contoh aturan di sekolah yaitu 4. Contoh aturan di tempat wisata yaitu 5. Manfaat adanya aturan yaitu tadi kalian pasti sudah menyimak baik-baik kan ya? Contoh-contoh aturan yang sudah kita bahas bersama-sama. Kalian tuliskan satu saja contoh dan manfaatnya. Selamat mengerjakan anak-anak. Jangan lupa berdoa ya. Sampai jumpa.